Namaku Catherine Liza Mentari Sibro. Dia Kaluela Elizabeth Anne Surbakti. Kita berdua dari Medan. Ya, Kaluela itu punya kembaran namanya Kaluna Deana Maria Surbakti. Mereka ini lahir prematur 7 bulan. Terus mereka 1 bulan di NICU, sekitar 28 hari lah di NICU. Setelah mereka lahir itu berat badan mereka sangat kecil. Jadi si adiknya 1,5 kilo dan kakaknya si Kaluela ini 1,7 kilo. Diperiksa jantungnya, ternyata dia ada bawaan PFO dan PDA. Kita balik lagi 3 bulan ke dokter jantungnya, terus di eko ulang, dan itu masih kebuka. Si kakak ini malah lebih besar dibanding adiknya. Tapi dokter di Medan, dokter jantungnya bilang dua-dua masih PDA nih. Tapi PFO-nya puji Tuhan udah ketutup dua-dua. Disarankan oleh dokter Medan ke dokter Radityo di Jakarta. Adiknya ternyata nggak perlu ditindakan karena kebukanya tuh di bawah 1 mm. Adiknya tuh lebih bisa menyusui langsung di BF, kakaknya nggak mau. Kakaknya tuh gampang kelelahan, berat badannya seret. Padahal kan tadi lahirnya lebih besar dia kan kayak 1,7, tapi sekarang adiknya lebih besar. Dia kalau minum si kakaknya ini agak yang kayak gitu, kayak tenggelam gitu. Kita kan takut ya kak, ini kenapa nih gitu kan. Si kakaknya kalau makan tuh nangis terus GTM, gerakan tutup mulut terus. Dari keluhan yang aku kasih tahu nih sama dokternya. Dan pas udah dicek, emang ternyata bener. Si kakak ini dia masih kebuka tuh 3 mm. Lumayan gede kata dokternya. Tanggal 11 Januari 2024 dia baru tindakan ado. Jadi ketika ditanya oleh orang awam, terutama keluarga, emang kenapa sih kembar, jantungnya bocor gitu. Waduh, semua orang pada panik. Pada nelponin seluruh keluarga. Terus ternyata di Medan itu juga udah banyak kasus seperti ini gitu kan Kak. Tapi kan kita nyari yang best banget, iya best of the best lah buat anak kita. Berharap semuanya oke di sini nih pastinya. Kan kita nggak mungkin bolak-balik Medan Jakarta. Tahu lah dokter Radit dari Google. Terus aku punya kakak ipar dokter, teman-teman dia juga pada nyaranin ke dokter Radit gitu kan. Dia memang udah bagus banget buat anak-anak gitu, udah deh gitu kan, dokter Radit deh the best. Terus suka ya sama dokter Radit ini kayak udah tenang, biasa kok, ini udah berapa anak kita urusin gitu. Terus kayak jelasin resikonya, ya pasti ada lah kata dokter Radit. Oh ya udah, tapi kata dokter enggak kok, selama ini nggak pernah ada yang sampai kayak gitu. Oh ya udah, kita makin yakin gitu. Kayak semuanya terasa gampang nih di dokter Radit. Pokoknya sebenarnya kalau dipikirin, wih gila gitu, bayi lo sekecil ini dimasukin nih selang gitu, kateter ke dalam jantungnya. Kita di luar nungguin dan cepet banget ya dek, cepet banget. Itu kayaknya cuma 1 jam dari dia dibius sampai dia selesai operasi dan dia udah bangun. Tapi kemarin udah di eko sebelum pulang, aku dikasih tunjuk nih sama si mbak yang ekoin, suster atau dokter aku nggak tahu. Dia kasih tunjuk payungnya yang masuk itu kan. Ini ya mbak, ibu, ini payungnya bagus, tempatnya ini udah tepat kok kata si kakak itu. Ya aku lihat sih memang bener-bener nyatu gitu, nutup. Perubahannya dia di rumah, dia makan mau, walaupun agak susah, tapi nggak sesusah dulu. Dulu kan nangis, duduk aja dia nangis gitu. Dia tahu nih kursi neraka nih, gue dikasih makan nih gitu kan. Sekarang udah enggak. Terus minumnya juga banyak. Dia nggak yang kayak gitu lagi. Happy banget akhirnya anakku bisa sembuh dari PDA-nya. Terus penanganannya sangat cepat, mudah, dan tidak ribet. Nggak, maksudnya birokrasinya nggak yang lalalala, udah langsung ke sini tek cepet selesai, oke gitu. Apalagi dokter-dokternya tuh sangat ramah, konsultasi juga enak banget, baik-baik banget, pokoknya kita puas banget.
Buat ibu-ibu atau siapapun kalian yang punya permasalahan jantung anak, nggak cuma PDA ya kak, nggak cuma PDA, nggak cuma jantung bocor, apapun itu tentang jantung, nggak usah takut, nggak usah panik. Di Indonesia ini rumah sakit udah jago-jago semua, terutama ya kalau mau penanganannya cepet dan bagus dan terpercaya di Heartology Jakarta itu bagus banget. Yang penting anak kita sehat selalu ya kan nak, gitu.